Oke, kembali ke tadi. Jadi bako, bakiyat itu artinya sisa. Sisa keluarga Musa gitu. Musa itu artinya kecerdasan. Musa menerima kitab Taurat gitu ya. Yang membawa Bani Israel menjadi maju, Pak, gitu ya. Jadi negara akan maju, peradaban akan maju jika cerdas dan mampu membaca kitab gitu ya. Bako juga bisa berarti keutamaan. Jadi arti bako itu banyak. Tadi yang pertama apa? Kekal, tidak lenyap, melanjutkan sebagai keturunan, tinggal, sisa. Bako juga berarti keutamaan. Misalnya 11, 116, Pak. Maka mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan yang melarang daripada keruksakan di muka bumi, kecuali sebagian kecil di antara orang-orang yang telah kami selamatkan di antara mereka. Dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Falaula kana minal quruni min qablikum ulu bakiyah. Bakiyah dari bako ya. Bakiyah di ayat ini diartikan keutamaan. Mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kamu orang yang mempunyai bakiyah? Bakiyah keutamaan. Siapa orang yang punya bako, punya bakiyat? Adalah orang yang melarang manusia merusak di bumi. Jadi orang-orang yang melarang orang lain melakukan kerusakan adalah ulu bakiyah. Orang yang punya bakiyah tuh, Bu. Nah, dulu orang tua kenapa sih pakai bakiyah? Bakiyah itu artinya keutamaan. Orang-orang yang punya keutamaan ialah yang melarang mengerjakan kerusakan di muka bumi gitu. Kecuali sebagian kecil di antara orang-orang yang telah kami selamatkan di antara mereka. Artinya orang yang mau peduli, orang yang peduli supaya bumi ini nggak rusak, orang yang peduli ngingetin orang lain jangan ngerusak, ya itu tidak banyak. Kebanyakan orang EGP, emang gua pikirin. Kan yang buang sampah juga dia, yang nebang pohon kan dia, yang gali itu kan juga dia, itu nggak peduli berarti, Bu. Ya, ya kalau kita membiarkan orang lain merusak, membiarkan orang buang sampah sembarangan ke kali, waktu banjir kebagian nggak kita? Kebagian lah. Hutan digundulin, ditebangin, dibiarin aja. Nah, kalau udah panas, udah longsor, yang kebagian kita juga kan? Nah, orang yang suka melarang orang lain merusak itu adalah ulu bakiyah. Orang yang punya keutamaan. Nah, kalau tidak bagaimana? Jadi zolim kita, Bu. Dan orang-orang yang zolim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah. Ya, jadi eksploitasi, ya, suka mengeksploitasi kekayaan alam untuk kepentingan pribadi, tapi tidak peduli lingkungan. Jadi zolim. Dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Kita tidak boleh membiarkan orang lain berbuat zolim. Kalau kita membiarkan orang lain zolim, ketika datang azab, kita bakal kebagian. Coba lihat 825. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menerima orang-orang zalim saja di antara kamu. Dan Menimpa. ketahuilah bahwa Allah amat keras siksanya. Ya. Dan peliharalah dirimu dari azab, dari fitnah, dari siksa yang tidak khusus menimpa orang yang zolim saja. Nah, orang zolim apa tadi sebelumnya ceritanya? Orang yang mementingkan kenikmatan dunia dengan cara membuat kerusakan. Nah, kalau orang sudah merusak, Pak, kan zolim tuh.
Pelihara dirimu dari siksa yang tidak khusus menimpa orang yang jolim saja. Ya, berarti kalau sudah datang azab, Pak, yang lain kebagian nggak, Pak? Bagian. Kebagian, makanya jangan membiarkan. Jadilah orang-orang yang ulu bakiyat tadi ya. Ulu bakiyah adalah orang-orang yang punya keutamaan. Antara lain mencegah orang membuat kerusakan. Kerusakan. Kenapa? Karena membuat kerusakan untuk kepentingan kenikmatan sementara itu zolim. Kalau udah rusak datang bencana yang lain kebagian. Itu seumpama kita tinggal di perahu atau di kapal ya. Kapal nyebrang dari Bakahuni kemana, ke Merak kan? Kadang di bawah, di atas, juga macam. Nah, kalau ada orang yang di bawah ngebolongin kapal gimana? Iya, kena semua. Kena semua kalau dibiarin. Jangan dibolongin. Tenggelam, ya. Tenggelam ya, semuanya tenggelam. Makanya mesti peduli. Namanya ulu bakiyat gitu. Nah, itu beberapa ayat yang menerangkan makna bako. Jadi bako berarti kekal, tidak lenyap. Bako berarti melanjutkan keturunan. Berarti gennya nggak hilang. Bako artinya tinggal. Siapa yang tertinggal? Masih adakah? Masih. Bako berarti sisa. Sisa, kayak pesan-pesan yang tersisa. Bako berarti keutamaan. Betul. Ya, di dalam Quran, arti kekal itu ada beberapa kata. Bako, kekal. Holidina, kekal. Abada juga kekal. Nah, kekalnya Allah itu bako. Kalau surga dan neraka, kekalnya itu holada atau holidina. Penghuni surga, kekalnya abada, abadi. Kalau diumpamakan begini, apa istilahnya? Sistem atau namanya pendidikan itu akan tetap ada. Pendidikan itu tetap ada. Tempat pendidikan juga ada kan? Jadi ada sistem pendidikan, ada tempat pendidikan, ada anak didik. Ya, anak didik itu bisa murid, bisa santri. Ya, kan ada dulu yang disebut dengan mahasiswa abadi. Mahasiswa abadi. Mahasiswa abadi itu mahasiswa yang nggak lulus-lulus. Mahasiswa abadi. Kalau dia nggak lulus-lulus, jadi mahasiswa abadi. Nggak pernah kelar gitu. Tapi lama-lama sama kampusnya DO, drop out. Nah, sudah tidak lagi jadi mahasiswa. Jadi abadi itu tetap ada akhirnya. Karena abadi itu kekalnya hitungannya abadi. Abadi itu 100 tahun, 1 abad. Diumpamakan seperti pelajarnya atau mahasiswanya kan. Nah, kampusnya, sekolahnya itu kan lebih lama daripada muridnya kan. Nah, dulu Mas Udin SD-nya di mana SD-nya? Itu SD 1 Purwodadi. Dekat rumahnya ya? Iya. Nah, Mas Udin masih sekolah di situ nggak sekarang? Enggak. Oh, udah enggak. Sekolahnya masih ada? Masih. Nah, sekolah itu kekalnya holada. Lebih lama dari muridnya. Murid ada disebut murid kekal, murid abadi. Atau mahasiswa abadi. Yang namanya abadi ada ujungnya. Di DO juga, kalau nggak lulus, udah keluar aja. Selesai jadi siswanya. Itu abada, Bu. Nah, sekolahannya lebih lama dari siswanya kan? Iya. Sekolahan itu kekalnya holada, holidina. Holidina itu kekalnya selama ada langit bumi. Selama ada siswa yang daftar, sekolahnya masih dipertahankan nggak? Masih. Ketika sudah tidak ada lagi siswa yang daftar, lama-lama bangkrut nggak sekolahnya? Bangkrut. Maaf, sekolah ini ditutup. Berarti sekolahannya udah dijual sekarang. Bisa dirobohin, bisa diganti fungsi lainnya.
Nah, Ya. kekalnya sekolah itu holidina dibandingkan dengan siswanya. Ya. Walaupun sudah tidak ada murid, sudah tidak ada sekolah, namanya proses pendidikan tetap ada nggak? Ada. Tetap Ada. ada dengan cara lain gitu. Nggak, kan belajar nggak mesti di sekolah gitu. Nah, pendidikan itu sifatnya tetap kekal, namanya bako. Allah itu kekalnya bako. Bako itu tetap kekal, tidak akan binasa, tidak akan hilang, Bu. Nah, surga dan neraka itu kekal, tapi kekalnya holidina. Surga itu kekal selama ada langit bumi. Selama ada langit dan ada bumi berarti ada penghuni, ada makhluk, ya, ada manusia. Selama ada manusia, maka selama itu juga ada surga. Karena ada orang baik, ada orang yang nggak baik kan. Neraka juga kekal, kekalnya holada juga sama. Nah, manusia penghuninya, penghuni bumi itu abada. Termasuk manusia yang menghuni surga neraka juga abada, kekalnya abada, Pak. Selama ada surga ya tetap di surga. Kalau surganya nggak ada ya udah selesai. Itu gambarannya gitu ya. Misalnya kekalnya kholada itu adalah kekalnya surga misalnya. Kita lihat surat 11, surga neraka itu kekal, tapi kholada kekalnya. Surat 11 mulai 106 sampai 108. Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik napas dengan merintih. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Nah, mereka kekal ya. Jadi di neraka itu kekal. Tapi kekalnya holidina. Holidina itu kekal, tapi kekalnya selama ada langit Dan bumi. bumi. Jadi kekalnya surga dan neraka seumur langit bumi. Langit buminya nggak ada, holadanya selesai nggak? Selesai. Selesai. Itu. Surga juga sama, ayat berikut. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sebagai karunia yang tiada putus-putusnya. Jadi, surga neraka itu kekal. Holada tapi kholidina fiha. Mereka kekal di dalam surga selama ada langit bumi. Jadi holada atau kholidina itu kekal, tetapi kekalnya selama ada langit bumi. Gitu ya. Seumur lah. Berarti tetap ada akhirnya kan. Langit bumi kan lama-lama juga akan hancur ya. Kehidupan sudah nggak ada. Nah, kalau abada atau abadi, kekal juga artinya. Tapi tidak lebih kekal dari holidina. Abadi, abad itu kan artinya apa? Satu abad gitu. Abad. 100, kalau hitung-hitungan kan 100 tahun. Ya. Ya. Nah, misalnya kita lihat yang ada kata-kata abada. Abadi. Misalnya di surat 98 ayat 8. Abada. Bismillahirrahmanirrahim. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Kholidina, mereka kekal fiha, di dalamnya abada. Abadan seabad. Kekal di dalamnya seabad, diartikannya selama-lamanya. Iya, selama-lamanya abada. Selama-lamanya seabad gitu. Abada itu secara bahasa itu berarti kekal, diam, tinggal gitu. Abada juga berarti gersang, sunyi gitu. Terus tidak punya keinginan,
kebutuhan terhadap wanita, inginnya ngebujang juga, artinya abada juga, Pak. Abada juga bisa berarti apa namanya tuh, pengabdian atau pengabadian, pengabadian atau sepanjang hidup gitu. Sepanjang hidup. Ada nggak orang yang hidupnya sepanjang hidup kan nih? Sepanjang hidupku gini. Kalau kita tadi contohnya mahasiswa abadi. Berapa lama mahasiswa itu dikasih waktu? Jadi 7 mahasiswa, tahun. Pak. 4 7 tahun kan? 7 tahun. Jadi selama-lamanya 7 tahun. selama-lamanya mahasiswa ya 7 tahun. Nah, disebutnya abadi namanya, Pak. Selama-lamanya dia boleh jadi mahasiswa ya 7 tahun. Kalau udah 7 tahun belum selesai, ya udah DO aja udah selesai. Jika kamu menikmati konten ini, jangan ragu untuk menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan video berikutnya.